Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berdiri di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta kemuliaan Allah, bahwa kami yang adalah orang-orang berdosa, bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dengan kekotoran dan cemar. Tetapi sekarang boleh berada di hadapan Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena anugerah yang bekerja di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk boleh percaya, untuk boleh datang merespon akan panggilan Tuhan yang membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk menghargai anugerah besar itu di dalam hidup kami, supaya kami tidak membuatnya menjadi percuma. Tetapi dengan anugerah itu, kami justru bekerja lebih giat, lebih keras bagi kemuliaan Allah yang telah menganugerahkan segala sesuatu untuk kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami karena kami rindu Engkau boleh mengajar kami dengan firman Tuhan. Dan buatlah kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami sungguh-sungguh menghidupinya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bersama-sama akan membuka satu bagian Alkitab di dalam Perjanjian Baru, yang pada hari ini terambil dari dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, patsalnya yang pertama, ayat 16 dan ayat 17. Surat Roma, patsalnya yang pertama, ayat 16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya akan bacakan dua ayat ini, saudara-saudara, di dalam Alkitab versi bahasa Inggris yang berbunyi demikian. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. For in the gospel a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Just as it is written, the righteous will live by faith. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan, saudara-saudara. Tema pemberitaan firman Tuhan di hari reformasi gereja pada hari ini adalah melangkah dalam iman. Saudara, ada satu pertanyaan universal yang ditanyakan oleh semua orang, atau setidaknya yang menjadi pergumulan di dalam setiap sistem agama. Pertanyaan itu adalah bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat. Semua orang, saudara-saudara, bergumul dengan pertanyaan ini. Dan semua sistem kepercayaan, saudara-saudara, dari masa ke masa selalu mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan ini. Bagaimana caranya supaya manusia dapat selamat? Rupa-rupanya, saudara-saudara, ada satu kegelisahan besar yang terjadi semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan di dalam sejarah agama, saudara-saudara, membuktikan bahwa selama ini manusia berusaha untuk menemukan jawabannya. Selama ini manusia mencoba untuk menemukan bagaimana supaya dia boleh selamat. Saudara-saudara, tetapi ternyata pencarian itu tidak pernah membuahkan hasil. Kalau kita melihat, saudara-saudara, di dalam sejarah agama,
Mulai dari agama-agama suku, agama-agama kuno, saudara-saudara, orang sudah datang kepada yang ilahi dengan membawa sesaji. Orang datang dengan membawa korban binatang, lalu dilarungkan di lautan misalnya. Orang datang dengan membawa persembahan hasil bumi, dengan harapan saudara-saudara ada belas kasihan dari yang ilahi, dengan harapan ada keselamatan dari yang ilahi bagi dirinya. Tetapi saudara-saudara, tetap saja kegelisahan itu tetap merajalela dan menguasai hati manusia, dan manusia tetap tidak merasa yakin bahwa dia sudah diselamatkan. Agama modern juga demikian. Kalau kita melihat di dalam sejarah agama, saudara-saudara, mulai dari pengajaran tentang perbuatan baik, mulai dari pengajaran tentang kesalehan hidup, bahkan satu ketentuan tentang melakukan ritual-ritual tertentu, itu dipraktekkan di dalam agama-agama modern, supaya manusia beroleh rahmat dari yang ilahi. Tetapi saudara-saudara, semua pencarian itu, mulai dari agama kuno sampai agama modern, ternyata hasilnya nihil, nol besar. Saudara, jawaban atas pencarian besar ini justru ditemukan oleh seorang tokoh reformasi gereja abad ke-16 yang bernama Martin Luther. Saudara-saudara, di dalam ayat yang kita baca, yaitu bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 16 dan ayat 17, Luther menemukan jawaban bagaimana supaya manusia dapat diselamatkan. Dan jawabannya, saudara-saudara, adalah melalui iman kepada pemberitaan Injil yang disampaikan kepada manusia. Saudara, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini menyatakan sebetulnya ada kerinduan Rasul Paulus. Jadi kalau saudara membaca mulai dari ayat-ayat awal di dalam surat Roma, Paulus sebetulnya rindu sekali untuk datang ke kota Roma, saudara-saudara. Nah, apa yang menyebabkan dia rindu datang ke sana? Saudara, satu saja alasannya. Bahwa Paulus itu begitu terbeban untuk memberitakan Injil. Inilah jawabannya. Injil untuk orang-orang di kota Roma. Saudara, bahkan memberitakan Injil untuk orang-orang di kota Roma dilihatnya seperti sebuah hutang. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di dalam pasal 1 ayat 14, Paulus, saudara-saudara, memakai satu metafora bahwa dia itu seperti orang yang berhutang. Bahwa seperti orang yang berhutang itu harus membayar hutangnya. Ada kewajiban, ada tugas yang harus dia lakukan untuk membayar hutang. Demikian juga dengan memberitakan Injil. Paulus melihat bahwa datang ke kota Roma untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana adalah sebuah hutang yang harus aku tunaikan, yang harus aku bayar dengan lunas. Bahkan kalau saudara tadi memperhatikan bacaan Alkitab yang saya lakukan di dalam versi bahasa Inggris pada ayat ke-16, di situ dimulai dengan kalimat I am not ashamed of the gospel. Aku tidak merasa malu karena Injil. Saudara, mengapa Paulus mengatakan dia tidak merasa malu? Saudara, bagi sebagian orang pemberitaan Injil atau isi berita Injil adalah sebuah kebodohan. Coba saudara pikir baik-baik. Injil itu menceritakan tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Allah dengan cara menjadi manusia. Bodoh sekali. Allah jadi manusia, pencipta menjadi ciptaan. Bahkan juru selamat yang katanya mau menyelamatkan manusia justru malah mati. Bukankah itu kebodohan? Apalagi saudara-saudara, Paulus mau datang ke kota yang namanya Roma. Saudara, Roma adalah pusat peradaban yang sangat tersohor pada waktu itu. Di kota itu saudara-saudara banyak tinggal orang-orang pandai, orang-orang terpelajar. Di kota itu saudara-saudara banyak filsuf-filsuf ternama yang ada di sana. Dan dia mau datang ke Roma untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana isi berita Injil itu adalah tentang Allah yang jadi manusia, pencipta yang jadi seperti ciptaan, juru selamat yang rela mati. Bukankah itu kebodohan bagi orang-orang terpelajar seperti orang-orang yang ada di kota Roma? Tetapi saudara-saudara, Paulus punya satu keyakinan tentang Injil itu.
Itulah sebabnya dia katakan, aku tidak merasa malu kalau aku harus memberitakan Injil. Saudara, tidak merasa malu juga kita bisa pahami dengan satu makna lain. Bahwa memberitakan Injil itu adalah satu pekerjaan yang sangat beresiko. Saudara tahu bahwa Roma itu adalah ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Dan memberitakan Injil kepada orang-orang Roma, orang-orang Romawi ini saudara-saudara, itu sangat beresiko besar bagi keselamatan Paulus. Bisa terjadi penderitaan, bisa terjadi penganiayaan, bahkan bisa terjadi pembunuhan atas Paulus. Tetapi Paulus punya satu keyakinan di dalam apa yang disebutnya sebagai Injil. Karena itu dia katakan, aku tidak merasa malu, aku tidak merasa takut untuk memberitakan Injil. Saudara, kenapa Paulus punya keyakinan yang besar tentang Injil ini? Karena di dalamnya katanya, disitulah terletak kekuatan Allah yang membawa keselamatan kepada semua orang. Lewat atau lintas budaya, lintas suku, semua orang dapat diselamatkan asal saja dia percaya kepada pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara, keselamatan rupa-rupanya tidak dibatasi oleh tembok-tembok rasial dan tembok-tembok kultural atau tembok-tembok budaya. Kalau keselamatan saudara-saudara terjadi hanya ketika manusia melakukan hukum Taurat dengan benar, maka jawabannya adalah tentu hanya orang Yahudi yang bisa diselamatkan. Itu pun dengan catatan kalau mereka melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Kalau saja saudara-saudara keselamatan itu diperoleh melalui penguasaan ilmu atau melalui sains dan filsafat, maka hanya orang-orang Yunani saja yang bisa diselamatkan. Kalau keselamatan itu diperuntukkan untuk orang-orang pandai dan untuk orang-orang kaya, bagaimana dengan nasib orang-orang bodoh dan orang-orang miskin? Tetapi Paulus katakan, puji Tuhan, keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan kita dapatkan bukan karena menguasai sains dan filsafat. Keselamatan juga bukan untuk orang-orang yang mempunyai kepandaian dan kekayaan harta yang banyak. Tetapi dikatakan keselamatan atau pembenaran dari Allah itu dialami, dikatakan oleh Paulus, a righteousness that is by faith. Keselamatan yang diperoleh karena iman. Keselamatan yang disediakan kepada semua orang, orang Yahudi, orang Yunani, orang bersunat, orang tidak bersunat, semua orang boleh mendapatkannya dengan satu syarat. A righteousness by faith from first to last. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan penggalan kalimat ini. A righteousness by faith from first to last. Faith from first to last. Apa artinya saudara-saudara? Yang pertama saudara-saudara, kita memaknainya bahwa iman, ya, faith itu, faith from first adalah iman yang memungkinkan kita membuat langkah pertama masuk pada jalan keselamatan. Saudara, sebelum saudara percaya, kita semua tidak beroleh bagian di dalam keselamatan. Kita termasuk saya. Lalu apa yang membuat orang mendapatkan bagian di dalam keselamatan? Jawabannya jelas, iman. Kita tahu semboyan reformasi gereja salah satunya berbunyi apa saudara-saudara? Sola fide. Ya. Only by faith. Hanya karena iman di dalam dan kepada Yesus Kristus Juru Selamat. Maka manusia dapat diselamatkan. Tetapi pertanyaan lebih lanjut muncul saudara-saudara. Siapakah yang menyebabkan iman itu muncul? Manusia sendiri yang mau beriman? Apakah manusia sendiri yang memutuskan untuk beriman? Apakah iman itu muncul karena kemauan manusia atau karena apa? Saudara, ternyata kita temukan jawabannya bukan.
Kalau saudara dan saya sampai punya iman, dan iman itulah yang menuntun kita masuk kepada jalan keselamatan, maka iman itu bukan dihasilkan karena kemauan manusia atau karena kehendak manusia, tetapi iman itu muncul karena pekerjaan Allah. Saya mau mengajak kita membuka satu bagian di dalam 2 Filipi pasal 2 maksud saya. Filipi pasal 2 ayat 13. Filipi pasal 2 ayat 13, Paulus di dalam bagian itu berkata begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, di dalam bagian itu saudara-saudara, Paulus dengan jelas mengatakan bukan karena kemauan manusia, maka manusia beriman. Bukan karena kehendak manusia, lalu manusia memutuskan dia bisa beriman. Bukan. Tetapi Paulus dengan jelas mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu kemauan untuk percaya. Saudara-saudara, ini menjadi indah sekali saudara-saudara. Iman itu menghantar kita masuk kepada keselamatan, dan iman itu bukan karena kita yang memutuskan mau beriman, tetapi kemauan untuk beriman atau kemauan untuk percaya itu Paulus katakan dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Saudara, hal itu sejalan dengan apa yang Paulus saksikan di dalam, kalau Bapak Ibu nanti di rumah membuka di dalam Roma pasal yang ketiga, saudara-saudara. Di dalam ayat ke-10, ayat ke-11, Paulus katakan tentang kondisi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Paulus katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi dalam keadaan keberdosaan kita, tidak mungkin tiba-tiba kita menginginkan untuk percaya. Tiba-tiba kita menginginkan untuk beriman. Tidak mungkin. Dalam keadaan kita masih di dalam dosa, Paulus katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah, seorang pun tidak. Artinya saudara-saudara, dalam keadaan kita jatuh ke dalam dosa, seperti yang dikatakan oleh John Newton, penulis lagu Amazing Grace, dia di situ memakai gambaran tentang orang buta untuk menggambarkan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Saudara, begitulah kondisi kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Buta, tidak bisa melihat kebenaran, apalagi memilih yang benar itu. Tidak bisa melihat kebenaran, apalagi memutuskan untuk menerima kebenaran. Tidak ada. Sehingga saudara-saudara, kalau akhirnya kita sampai kepada satu posisi, akhirnya kita percaya, akhirnya kita beriman. Dan dengan iman itu kita melangkah masuk kepada jalan keselamatan itu. Maka iman itu dikerjakan oleh anugerah Allah dan karena pekerjaan Allah. Saudara, setidaknya ada 4 pemikiran yang keliru tentang dari manakah iman itu muncul. 4 pandangan ini saudara-saudara adalah 4 pandangan yang mencoba untuk memeriksa dari manakah munculnya iman. Pandangan yang pertama saya sebut dengan istilah from vision to faith. From vision, penglihatan, to faith. Pandangan yang pertama ini mengatakan saudara-saudara bahwa orang bisa percaya kalau dia melihat. Ini persis seperti imannya Thomas, ya. Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia katakan sebelum aku mencucukkan jariku, gitu ya. Sebelum dia melihat atau sebelum dia mendapatkan bukti, dia tidak mau percaya. Tapi ketika dia sudah melihat, baru percaya. Saudara, di dalam filsafat modern, saudara-saudara, muncul satu pemikiran yang disebut dengan empirisisme. Filsafat empirisisme ini adalah satu cara berpikir yang menguasai pikiran manusia modern pada hari ini, yang mengatakan bahwa kita bisa mempercayai segala sesuatu yang bisa ditangkap oleh manusia secara empiris. Artinya kalau kita bisa melihat, maka kita percaya. Kalau kita bisa menyentuh, saya menyentuh daun ini saudara-saudara, itu berarti kan daun ini
mengenai syaraf-syaraf sensorik saya, saudara-saudara, maka daun ini ada. Saya percaya daun ini ada karena saya bisa menyentuhnya. Kalau saya bisa mengendus atau menciumnya dengan indera penciuman, wah wangi sekali. Maka apa yang tertangkap oleh indera penciuman saya, itu adalah eksis. Filsafat empirisisme, saudara-saudara, mengatakan jangan percaya apa yang tidak pernah bisa ditangkap oleh pengalaman-pengalaman empiris, katanya. Oleh sebab itu, filsafat empirisisme ini, saudara-saudara, mentertawai agama, mentertawai Tuhan, mentertawai mujizat, mentertawai doa. Apa itu semua? Anda bicara tentang Tuhan, emang Anda pernah melihat Tuhan? Anda berbicara tentang Tuhan, apakah Anda pernah menyentuh Tuhan? Filsafat empirisisme adalah berdiri pada posisi pertama ini. From vision, kalau bisa dilihat, maka saya percaya. Kelompok yang kedua adalah disebut from experience to faith. Kalau saya mengalami, baru aku percaya. Dan ini sering dipraktekkan oleh banyak orang pada hari ini, saudara-saudara. Misalnya ada seorang yang diajak untuk percaya Tuhan, tapi dia berkeras hati. Sampai ketika satu hari dokter memvonis dia sakit. Sakitnya serius dan dokter sudah give up, dokter hands up dan mengatakan bahwa tidak ada obatnya bagi Anda ini, ya. Hanya mujizat saja yang bisa menolong Anda. Tiba-tiba betul, saudara-saudara, beberapa bulan kemudian orang ini sembuh dengan cara yang ajaib sekali. Maka ketika dia punya pengalaman, experience, pengalaman itu yang menuntun dia kepada faith, kepada percaya. From experience to faith. Yang ketiga adalah from evidence to faith. Ini mirip dengan yang pertama, tapi lebih luas. From evidence artinya bukan hanya bukti-bukti yang bisa ditangkap secara visual, tetapi evidence, bukti-bukti yang bisa kita tangkap dengan keseluruhan indera kita. Kalau ada buktinya saya baru percaya. Kalau ada dasarnya, kalau ada sesuatu yang meyakinkan saya, buktinya baru aku percaya. Dan yang terakhir adalah from reasoning to faith. Saya baru mau percaya kalau itu masuk akal. Dan karenanya saudara-saudara, manusia pada masa modern, saudara-saudara, sulit untuk menjadi percaya dan banyak orang menjadi ateis karena pembicaraan tentang Tuhan dan agama dan mujizat dan lain-lain tidak pernah masuk akal. Tidak pernah masuk logika manusia. Saudara, apa kesamaan dari 4 cara berpikir tentang dari mana dasarnya iman ini? Kesamaan dari keempat-empat ini adalah bahwa keputusan untuk percaya itu tergantung pada saya. Keputusan untuk percaya ada pada saya. Jadi kalau dikatakan from vision to faith, kalau saya melihat, baru saya percaya, itu berarti saya memutuskan untuk percaya apabila saya melihat benda itu. Saya memutuskan untuk percaya kalau saya mengalami atau saya punya pengalaman itu secara pribadi, baru aku percaya. Saudara, keempat cara berpikir ini semuanya mengatakan bahwa percaya itu adalah keputusanku. Percaya itu adalah my decision. Tapi tidak demikian kalau kita berbicara tentang melangkah dengan iman. The first, ya. Ketika saudara pertama kali mengatakan, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan. Pada waktu itu, saudara-saudara, iman yang menuntun saudara masuk kepada keselamatan adalah iman yang dikerjakan oleh Allah. Yang membuat saudara dan saya yang buta kembali melihat. Yang membuat hati yang keras ini kemudian menjadi lunak. Dan kemudian memampukan kita untuk berkata, ya Tuhan, aku percaya. Dan pada saat itulah saudara masuk menjadi orang Kristen. Saudara melangkah pada langkah yang pertama, yaitu langkah iman yang membuat saudara masuk kepada keselamatan. Nah, tetapi kalau kita baca Roma 1 ayat 17 dikatakan, faith from first, bukan hanya di langkah pertama,
tetapi juga faith yang terus bekerja setelah langkah pertama itu. Nah sekarang bagaimana setelah kita, saudara dan saya menjadi orang Kristen? So, ternyata iman kita juga bekerja di dalam hidup kita sebagai orang Kristen yang masih berjalan di dalam dunia ini. Artinya saudara-saudara, iman itu seperti, kalau saya mencoba menggambarkannya, itu seperti pondasi. Ya, seperti dasar atau fondasi yang di atasnya kita berjalan. Satu dasar yang kokoh yang memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berjalan sekalipun kita berada dalam kehidupan di dunia yang sangat-sangat sulit, penuh pergumulan, penuh kesusahan, penuh tantangan. Saudara-saudara, setidaknya kita bisa melihat dan memeriksa di dalam surat Roma, ya. Ada dua hal yang sebetulnya kita akan alami setelah kita menjadi orang percaya dan bagaimana iman kita itu bekerja di dalam kehidupan kita selaku orang percaya yang masih hidup di dunia ini. Yang pertama saudara-saudara adalah ternyata kita itu dimampukan untuk mengalami kemenangan dan kemerdekaan dari kuasa dosa. Jadi semua poin-poin khotbah saya ini saudara-saudara saya bangun dari apa yang ditulis oleh Paulus di dalam surat Roma. Kalau kita membaca misalnya saudara-saudara di dalam Roma pasal 6, saya akan bacakan ayat 1 dan ayat 2 berbunyi demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Saudara, saya mau tanya kepada saudara-saudara satu pertanyaan. Apa bedanya saudara dan saya sebelum percaya, lalu saudara dan saya setelah kita percaya kepada Kristus? Apa bedanya? Sebelum kita percaya kepada Kristus, kita melakukan dosa. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita masih melakukan dosa, bukan? Lalu di mana perbedaannya? Perbedaannya di sini. Sebelum kita percaya kepada Kristus, saudara-saudara, kita berdosa karena kita tidak bisa tidak berdosa. Di mana kita tidak bisa berkata no kepada dosa. Itu kondisi yang Paulus sebut di dalam surat Roma, kita ini hamba, kita ini doulos, kita ini budaknya dosa. Saudara, kalau budak kan gak bisa geleng-geleng kepala untuk menolak tugas tuannya kan? Kalau dikatakan budak dosa artinya sebelum kita percaya kepada Kristus, status kita yang melakukan dosa, kita melakukannya karena kita tidak bisa tidak melakukannya. Kita tidak bisa menolak untuk melakukannya karena kita adalah budaknya dosa. Tapi setelah saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, memang betul kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, betul. Tapi ada satu kondisi atau satu status yang sangat berbeda dengan sebelum kita percaya. Bedanya di mana saudara-saudara? Bedanya adalah begini, setelah kita menjadi orang percaya, maka kita dapat berkata no ketika kita digoda untuk melakukan dosa. Artinya sekarang dosa itu adalah pilihan, bukan keharusan. Dosa itu adalah pilihan yang kembali berpulang kepada Anda, apakah Anda taat kepada Allah atau Anda lebih taat kepada kedagingan gitu. Tetapi artinya dalam kondisi kita selaku orang percaya, saudara-saudara, kita bisa tidak berdosa. Kita bisa berkata tidak, kita bisa menolak dosa, kita bisa mengalami kemenangan dan kemerdekaan dari kuasa dosa. Dan itulah yang saya pikir apa yang ditulis Paulus di dalam surat Roma ini
Bagaimana iman bukan hanya from first bekerja di awal mengantar kita masuk kepada keselamatan, tetapi iman di sepanjang hidup ketika kita masih ada di dunia ini adalah iman yang memampukan kita untuk tetap memilih yang benar, untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia di dalam ketaatan dan tidak melakukan dosa. Saudara-saudara, ini luar biasa. Bagaimana iman di dalam diri kita itu bukan hanya sekedar tiket masuk untuk kita masuk kepada jalan keselamatan. Tapi iman itu ternyata terus bekerja. Itulah saya kagum dengan perkataannya Paulus ini. Paulus ini luar biasa. Paulus itu bilang faith from first to last. Iman yang bukan hanya menuntun kamu masuk, tetapi iman yang terus bekerja ketika kamu sudah menjadi orang percaya untuk memampukanmu mati bagi dosa dan hidup untuk Tuhan. Bukan hanya itu, tetapi di bagian yang kedua, kalau kita memeriksa di dalam Roma pasalnya yang ke-8, saudara-saudara, bagaimana iman kita setelah kita menjadi orang percaya adalah satu pondasi atau satu dasar yang menguatkan kita melangkah terus dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan dan kesulitan. Saudara, saya ambil waktu untuk berhenti dan berpikir panjang tentang masa pandemi. Saudara, pandemi ini adalah satu peristiwa yang menurut saya mungkin tidak akan pernah terulang ya, mungkin. Dan pastinya itu tidak akan pernah terlupakan. Karena di masa pandemi ini saudara-saudara entah sudah berapa banyak orang mati. Berapa banyak usaha yang dibangun dari puluhan tahun yang lalu, dibangun sedikit demi sedikit terus sampai pada kejayaan, tiba-tiba runtuh dalam sekejap mata, bangkrut. Bagaimana orang yang hidupnya tadinya tenang, nyaman, aman, mapan, tiba-tiba saudara-saudara hari ini penuh khawatir. Bagaimana dengan nasib saya, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan anak-anak saya, dan terus kita dipenuhi dan dihantui dengan ketakutan. Bukan hanya ketakutan terhadap virus itu, tapi ketakutan dengan kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Saudara dan saya harus berjalan dalam kehidupan seperti itu di dunia sekarang ini. Kita terus harus berjalan melangkah. Life must go on, bukan? Kita harus terus berjalan, tapi masalahnya jalan hidup yang kita jalani ini adalah jalan hidup yang berat sekali. Jalan hidup yang tidak mungkin bisa dilalui dengan kekuatan manusia. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup untuk membangun kembali usaha yang sudah dibangun puluhan tahun oleh orang tua kita? Siapa yang sanggup, saudara-saudara, bisa mengembalikan lagi orang-orang tercinta itu hidup? Gak mungkin. Tidak ada kekuatan manusia yang membuat manusia bisa bertahan untuk berjalan terus. Kecuali satu-satunya, Paulus katakan, faith that works from first until the last. Jadi rupa-rupanya buat kita orang percaya, iman itu sekali lagi saya katakan dengan istilah bukan hanya tiket masuk untuk kita masuk pada jalan keselamatan. Tapi setelah kita masuk di jalan keselamatan, iman itu bekerja, menguatkan, memampukan, menopang, memberi kepada kita satu kekuatan untuk terus berjalan. Walaupun perjalanan hidup di dunia ini syarat dengan penderitaan, pergumulan, kesusahan, air mata. Saudara, adakah masa pandemi ini membuat saudara mulai merasa tawar hati kepada Tuhan? Saya tidak mengatakan apa yang saudara alami itu kecil, tidak.
Saya bukan menyepelekan kehilangan kalau ada di antara Bapak Ibu yang kehilangan orang terkasih di masa pandemi ini. Saya juga tidak menyepelekan apabila saudara mengalami kesusahan di dalam bisnis yang harus saudara tanggung gara-gara masa pandemi ini. Saya tahu itu besar, saya tahu itu berat. Tetapi mari kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Iman yang kita punya bukan saja iman yang membuat kita bisa mencicipi keselamatan. Tapi iman yang kita punya adalah iman yang mestinya bekerja dalam perjalanan kita selaku orang percaya. Di sini dan saat ini. Jadi sekarang kalau kita menghadapi hidup yang tidak mudah. Kenyataan-kenyataan pahit yang sangat sulit untuk kita terima. Satu-satunya kita hanya bisa berkata, Tuhan, aku hanya bergantung, aku hanya percaya kepadamu. Percaya bahwa Tuhan baik. Percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah. Percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan aku. Maka gantungan iman inilah yang membuat saudara dapat terus berjalan. Bahkan dalam hidup yang sangat sulit. Sampai pada akhirnya, hal yang ketiga kita pelajari. Iman itulah yang akan menghantar kita terus sehingga kita akhirnya tiba di tujuan akhir. Saudara perhatikan perkataan Paulus, faith from first to last. Iman yang bekerja dari awal di tengah-tengah perjalanan dan bahkan iman yang membuat kita pada akhirnya bisa tiba, bisa sampai di tujuan akhir. Saya mau ajak Bapak Ibu buka Alkitab dan baca Roma pasal 8. Roma 8 ayat 31 dan ayat sampai dengan ayat 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Saya akan bacakan buat kita sekalian, silakan saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, itu gambaran yang dilihat oleh Paulus tentang bagaimana orang-orang percaya yang melangkah dengan iman itu pada akhirnya sampai di tujuan akhir dan muncul sebagai pemenang-pemenang. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Iman yang mengarahkan kita kepada pengharapan surgawi itu, yang membuat kita bukan hanya mampu untuk berjalan di dunia yang sulit ini,
tetapi yang membuat kita terus memandang kepada pandangan surgawi, yang membuat kita akhirnya satu hari kelak sampai di situ. Maka hari ini di dalam hari reformasi gereja, kita sekali lagi berpikir satu tema, melangkah dengan iman. Iman bekerja di awal, membawa kita mendapatkan keselamatan. Iman bekerja di sepanjang perjalanan, memberi kita kekuatan untuk berjalan dalam hidup di dunia ini, melawan dosa dan menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Dan iman yang terus bekerja until the last, yang membuat kita akhirnya sampai di dalam surga yang baka. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan kepada saya juga kepada Bapak Ibu iman yang begitu luar biasa. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman yang boleh kami renungkan bersama pada siang ini, Tuhan. Bersyukur untuk iman yang Engkau karuniakan kepada kami. Bukanlah iman yang muncul sebagai keputusan kehendak kami sebagai manusia, tetapi iman yang adalah pekerjaan Allah dan pemberian Allah yang memampukan kami untuk masuk ke dalam jalan keselamatan, yang memberi kepada kami kekuatan untuk terus berjalan dalam hidup di dunia ini, sekalipun penuh dengan godaan dosa dan juga penuh dengan kesulitan. Dan iman yang akan terus menuntun menghantar kami seperti tiang awan dan tiang api, sampai pada akhirnya kami tiba di tujuan akhir kami, yaitu surga yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk iman yang di dalamnya kami boleh melangkah. Kami akan terus berjalan dalam hidup kami di sini di dunia ini, khususnya di dalam masa-masa pandemi yang belum selesai, melangkah dengan percaya bahwa Tuhan adalah Allah pengendali segala sesuatu, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah salah di dalam bertindak dan memutuskan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.